sekarang kita membahas hal-hal yang membahayakan tumbuh kembang fisik anak kita. Ada 4 menurut pengarang kitab ini, Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Kita akan bahas 2 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi hirzan wa hisna. Walhamdulillahilladzi awrathana as-salihin was-salihat. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian di awal tahun baru Islam 4 Muharram 1445 Hijriah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mendoakan saudara-saudara kita yang proses kepulangan ke tanah air agar mendapatkan haji yang mabrur, sa'yan masykur, tijaratan dan tabur. Kita yang belum berangkat diberikan kesempatan untuk berkunjung ke tanah suci sebelum Allah memanggil kita. Kemudian kita doakan dengan semangat hijrah di tahun baru Muharram ini, Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Ketika Rasulullah memberikan salah satu sabdanya, la'allahu yazdad aw yasta'tib, ketika Allah berikan kita panjang umur, berbaik sangkalah, karena Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Ketika Allah mengambil nyawa saudara kita atau orang terdekat kita, berbaik sangkalah Allah ingin mencegahnya untuk tidak menambah banyak dosa yang dia lakukan. Wa ala hadhihi niyyah, dan untuk keberkahan kita, hayya ala qiraati ummul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan. Kalau pembahasan bulan lalu membahas tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua atau pendidik terhadap tumbuh kembang fisik anak kita, maka kita akan masuki pembahasan tentang hal-hal yang membahayakan tumbuh kembang fisik anak kita. Kalau kemarin tanggung jawab pendidikan jasmani, sekarang kita membahas hal-hal yang membahayakan tumbuh kembang fisik anak kita. Ada 4 menurut pengarang kitab ini, Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Kita akan bahas 2 dulu untuk bagian ini, nanti kita bahas 2 lagi pada pertemuan yang akan datang. Apa kata beliau mengawali kalimatnya? Wa hunaka zawahir khatirah nalmahuha fi muhitis sighar wal kibar wal murahiqin wasyabab. Ada potensi atau hal yang paling berbahaya yang perlu kita antisipasi atau pahami terkait dengan tumbuh kembang fisik, baik anak yang masih kecil atau tumbuh dewasa, baik anak yang mengalami masa pubertas atau remaja dan sudah masuk tahap dewasa. Jadi tumbuh kembangnya kecil atau yang beranjak besar, lagi pubertas, atau yang sudah tumbuh dewasa. Wajib 'alal murabbiyin wala siyamal aba an yantabihu laha. Diwajibkan kepada seluruh pendidik. Kalimatnya seluruh pendidik berarti orang tua, guru privat, pengasuh anak, wala siyamal aba, apalagi ayahnya atau bapaknya, an yantabihu laha,
wa yudriku adararaha wa akhtaraha, untuk lebih concern terhadap bahaya ini, terkait dengan efeknya, terkait dengan bahayanya, wa yakshifu liman lahum alaihim haqqut tarbiyah an syururiha wa afatiha, dan untuk menemukan atau membuka tabir terkait dengan bahaya dan kejahatan serta bencana ini, hatta la yaqa'u fi hibaiha fi habailiha wa yaktau binariha, sehingga tidak terjebak dalam hal yang membahayakan ini dan akan terus berkembang dengan bahaya ini, wa yutihu fi min atifatiha wa durubiha, dan memastikan dia tidak terbiasa, bahkan nauzubillah sulit untuk meninggalkannya. Dan bahaya pertama, dan saya mohon maaf dahulu ini kepada jamaah karena ini terkait dengan yang sudah besar, bahaya merokok. Ada yang merokok di masjid ini? Kalau ada kita izin lanjut, kalau nggak ada saya lanjut tanpa izin. Iya, anak-anak juga merokok kan? Nah, kalau ada yang di masjid ini, ya kita izin untuk lanjut karena pembahasannya akan panas sepanas api rokok menghabiskan puntung rokok itu. Nah, jadi kalau nggak kuat nanti silahkan angkat tangan, keluar, sholat taubah, sholat duha, pulang. Nah, baik, karena ini nggak main-main. Masalah rokok ini adalah masalah yang nanti ujung-ujung perdebatannya adalah kan hukumnya makruh, karena fatwa MUI, dan saya mendapat kisah dari salah seorang pengurusnya. Saya tanya, kenapa MUI tidak mengharamkan rokok? Kita sudah berdebat Ustaz dari pagi sampai menjelang malam, jam 10 malam. Keputusannya adalah rokok diharamkan bagi anak kecil dan perempuan menyusui. Udah, itu hasil fatwanya. Berarti kan panjang perdebatan dari pagi sampai malam nggak kelar-kelar. Berarti kan kuat argumentasinya itu. Tentu yang paling kuat argumentasi yang merokok kan begitu. Kalau yang nggak merokok nggak perlu kuat-kuat argumentasinya. Nah, tentukan itu perdebatan panjang. Nah, kita akan uraikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari sisi pendidikan anak ini kita bisa menyadari, atau paling tidak turunlah egonya. Ternyata merokok itu luar biasa bahayanya, dan kita akan uraikan. Bisa jadi nanti berbeda. Nah, kalau nanti ada yang memberikan tambahan silahkan. Yang pertama, zahiratu tadkhin minal masyahid fi waqi'ina al-ijtima'il alim anna zahiratat tadkhin hiya aktharu intisharan wa awsa'u tanawulan min ayyati zahiratin ukhra. Kita lihat realitas zaman sekarang ini, kehidupan sosial kita yang sangat menyakitkan adalah bertebarannya dan beraninya orang merokok di sembarang tempat. Bahkan iklannya gede. Kalau nggak merokok nggak lelaki namanya. Dan saya termasuk korbannya waktu kecil. Nah, saya dulu merokoknya rokok galan, gaya lelaki andalan, masih ingat saya itu. Sebelum masuk pesantren itu. Karena saya lihat itu kan kalau dulu itu Ardat, Jarum Super, tapi saya ambilnya galan karena iklannya keren, gaya lelaki andalan. Karena galan dulu selevel di bawah dikit lah dengan Jisamsu itu, 2, 3, 4. Ketahuan, dihajar sama ayah saya, masuk pesantren bertobat. Jadi kalau ditanya, Ustaz kenapa bibirnya hitam? Mungkin masa dulu begitu merokok. Fahaisu ma qallaba al-insan an-nazar yajidu hadhihi al-'adah az-zamimah mutafashshiyah fi rubu'il mujtama' ala ikhtilafil mustawiyat. Kalau kita lihat realitasnya dan pengguna rokok ini hampir seperempat penduduk dunia, dari segala levelnya, kecil maupun besar, laki-laki bahkan perempuan. Mungkin di negara kita aneh lihat yang merokok perempuan, negara lain biasa aja itu. Rokok perempuan kan biasanya yang kecil itu, Kepri namanya. Ada yang gede banyak. Wa fi kafatit tabaqat sigharan wa kibaran rijalan wa nisaan syaiban wa syubbanan
walam yanju minha illa man ghallaba al-iradah 'alal hawa. Anak kecil, sudah besar, perempuan, laki-laki, sudah tua, sudah mau mati, semua merokok tanpa terkecuali, dan tidak ada yang bisa berhenti dari merokok itu, kata pengarang kitab ini, bukan kata saya ya, kata pengarang kitab ini, dipertegas nih, kecuali yang punya keinginan kuat untuk menghentikannya. Jadi kalau nggak punya keinginan kuat, nggak usah cari alasannya, nggak usah bacakan dalilnya, nggak usah sebutkan bahayanya, ada saja nanti jawabannya. Ceritanya, contoh, kata dokter, bapak bayangkan kalau bapak nggak merokok, dari segi ekonomi, bapak merokok satu hari 5 bungkus, dikali berapa ribu, dikali berapa bulan, dikali setahun, bapak bisa kaya kalau nggak merokok. Apa kata pasiennya? Dokter merokok? Enggak. Udah kaya? Belum. Sama aja dengan saya. Itu jawaban pertama. Pinter kan jawabannya? Pak Ustadz merokok? Enggak. Kaya? Enggak juga. Sama aja dengan saya, mendingan saya daripada Pak Ustadz. Nah, itu kan jawaban-jawaban pintar kan? Yang kedua, merokok itu bahaya, merusak paru-paru, bronkitis, banyak orang mati. Ada yang nyeletuk, Pak Ustadz, tangga saya sehat, nggak merokok, meninggal kemarin. Kenapa? Pulang sholat subuh ditabrak sama tukang ojek kan? Kalau udah mati, mati aja kan? Pinter kan jawabannya itu. Nah, jadi kata pengarang ini, walam yanju minha, tidak akan bisa berhenti rokok itu, illa man ghallabal iradah alal hawa wal aqlu alal atifah wal maslahah alal mafsadah wa qalilun mahum. Kalau bukan karena kemauan yang kuat, kalau tidak melihat anaknya, keluarganya jadi korban, dan kalau tidak akalnya dipakai, susah untuk berhenti. Maka tidak perlu berdebat dengan orang yang seperti itu. Doakan saja, selesai. Saya mau dakwah supaya berhenti merokok. Kalau dia sudah perokok berat, disampaikan aja, itu nggak boleh, terima kasih. Aduh, doakan aja setelah itu, karena tidak akan berubah itu. Pengarang itu mengatakan dengan keras itu kalimatnya, karena banyak orang yang perokok berat berhenti dan taubat, dan banyak kisahnya. Apalagi nanti merokoknya itu mencari pembenaran. Ada sekarang rokok syariah namanya, rokok sin itu nggak salah sana. Betul kan? Atau dengan pape, nggak pakai rokok tapi alat yang tiup itu, minum shisha kalau kata orang Arab itu. Ada kan caranya kan? Tapi saya ketemu sama perokok berat, pakar rokok, artinya dia perokok dari muda. Apa katanya? Beda rasanya Ustaz. Itu mah supaya mulutnya merokok aja. Tapi kalau kita ahli perokok Pak Ustaz, nggak ada rasanya rokok sin, rokok herbal itu. Karena kalau dia memang hebat, udah laku di pasaran. Kan dijual itu pakai teori APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, yang dari LM-LM kesana kemari kan, nggak pernah dijual di depan umum kan. Rasanya kurang itu Ustaz. Oh, dari mana Pak tahu? Saya perokok Ustaz dari kecil. Oh begitu. Beda. Kan sekarang ada itu. Ini Ustaz rokok syar'i. Sin namanya kalau saya tidak salah ya. Kalau ada yang mengatakan iya, berarti dua itu. Kalau nggak perokok dia penjualnya. Oke ya, baik. Walikain wafi hazihi zahirah. Nah, untuk memberikan penjelasan secara utuh dan adil, kita akan bagi 3 kata pengarang ini. Bahasan pertama bahaya rokok, bahasan kedua hukum syariatnya, bahasan ketiga bagaimana kita memperbaikinya. Nah, ini yang ditaruh oleh pengarang kitab ini terkait dengan bahaya pertama terhadap anak kita, yaitu potensi untuk merokok. Pertama, amma fima yata'allaqu bil adrar allati tunajjimu anha fayumkinu an nuhaddid ad-darar bi syai'aini hamaini. Terkait dengan bahaya merokok, menurut kami kata pengarang kitab ini ada 2 bahaya yang timbul terkait dengan merokok ini. Pertama, bahaya secara kesehatan dan kejiwaan. Yang kedua, bahaya secara materi atau harta. Nah, 2 saja, nggak banyak-banyak. Apa bahaya dari kesehatan dan kejiwaan? Ditetapkan
oleh para pakar kesehatan, kama qarrara attibba'us shihhah, pakar kesehatan, bahwa merokok itu pertama penyakit yang timbul adalah TBC, tuberkulosis, yurisul. Yang kedua, sartanur ri'ah, kanker paru-paru. Yang ketiga, yud'ifuz zakirah, melemahkan ingatan. Nah, kalau ini ada yang membantah nanti. Enggak Pak Ustaz, teman saya merokok malah dapat inspirasi kan. Profesor itu Pak Ustaz kan. Dia nulis borang katanya. Enggak keluar isi idenya. Ambil rokok. Oh, keluar idenya Pak Ustaz katanya. Nah, ini bisa berdebat ini. Kata pengarang ini apa? Yud'ifuz zakirah, melemahkan ingatan. Wa yuqallilu syahiyah, menurunkan libido atau nafsu seksual dan nafsu makan. Wa yusabbibu isfirarul wajhi wal asnan. Apa penyakitnya? Muka menjadi kuning dan gigi menjadi kuning. Yang merokok itu biasanya giginya kuning. Nah, nanti ada yang pintar, alhamdulillah Pak Ustaz udah ada Sensodyne untuk memutihkan gigi. Ada ya jawabannya. Wa yu'iqut tanaffus, mempersulit sistem pernapasan, infeksi pernapasan. Wa yuhijul a'sab, iritasi syarafnya terganggu. Wa yuhdisu inhitatan 'amman fil jism, tumbuh kembang fisiknya menjadi terganggu. Wa yumayyul khuluq, lambat pertumbuhannya. Wa yuhallilul iradah, tidak punya motivasi, lesu. Wa yu'awwidu 'alal kasal wal istirkha, menyebab dia malas dan suka bersantai-santai. Itu secara pakar kesehatan. Zakarat majallatu Chips al-Almania, salah sebuah koran jurnal ilmiah dari Jerman bernama Chips, itu menceritakan ijtama'a ashrah minal ulama al-amrikiyin al-mukhtassin fi markazil buhus fi manati Maryland wa bahasu ta'sir ad-dukhan ala sihha al-fardiyah. Ada 10 orang pakar kesehatan di Amerika, tepatnya di kota Bethesda di wilayah Maryland di Amerika, memberikan satu penelitian ilmiah terkait dengan pelaku atau perokok dengan bahaya sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitiannya, nisbatul wafiyat, terkait dengan yang meninggal antara perokok dengan yang bukan perokok dari laki-laki, itu perbedaannya 68%. Nah, ini untuk menjawab tadi, nggak merokok mati juga Pak Ustaz. Iya, lagi ngaji aja mati, apalagi merokok, kan begitu ya kira-kira. Yang kedua, nisbatul wafiyat fi sufufil mudkhinin, prosentase kematian terkait perokok karena penyakit yang menyertainya, seperti kanker paru-paru 10,8 kali lipat, kemudian infeksi selaput lendir, iltihabat aghsyiyah al-makhatiyah, wa mazadit tanafus, saluran pernapasan, wa tawarrum intifahajil majari, pembengkakan pembuluh darah, itu 6,1 kali lipat atau prosentasenya. Sartanul hinjirah, kanker tenggorokan 5,4%. Sartanu tajwifil fam, kanker rongga mulut 4,1%. Sartanul mari, kanker kerongkongan 3,4%. Amradul ma'iddah, penyakit paru-paru 2,4%. Amrad dauriyah ukhra, penyakit-penyakit susulan komplikasi 2,6%. Dan penyakit katup jantung yang tertutup atau terganggu 1,7%. Itu terkait dengan prosentasi yang meninggal dari merokok dengan penyakit yang disertai orang merokok. Yang ketiga, penyakit-penyakit lain terkait dengan penyakit yang menjadi bawaan atau akibat dari merokok itu, seperti yang terjadi di Amerika itu bertambah 70% dari perokok sigaret terhadap yang tidak merokok. Kemudian infeksi pada pembuluh darah, pernapasan, pencernaan, bahkan kanker paru-paru itu meningkat sebanyak 500%. Nah, jadi perkembangan kematian perokok dengan perokok berbanding 70%,
penyakit-penyakit seperti kanker paru-paru, TBC, pernapasan itu berbanding 500%. Wa huwa aktsaru anwa'is sartan. Kanker paru-paru inilah yang menjadi pembanding berdasarkan mereka berbanding 1000% dari orang yang tidak merokok. Paling fokus adalah kanker paru-paru, termasuk nanti perokok pasif dengan perokok aktif. Nah, itu kan Pak Ustadz di Amerika, di kita mah enggak sehat. Ada aja jawabannya kan? Iya, itu mah di Amerika. Kita mah insya Allah dengan minumnya kiai doakan air putih sehat. Kemudian riset ilmiah di Suriah terkait dengan gerakan pemberantasan TBC itu menceritakan ternyata salah satu penyebab TBC yang paling besar sampai 80 hingga 90% itu adalah bagi perokok, terkait dengan rusaknya pembuluh darah, kemudian terjadinya pembengkakan sehingga menimbulkan kanker paru dan kanker yang lainnya. Itu semua menimbulkan banyak masalah dengan persentase 80 sampai 90%. Kata beliau, al-mudkhinuna ashaddu ta'arrudan lil isabah bisulli was sartan min alladhi yudkhinun. Jadi potensi orang yang terkena kanker dan TBC dari perokok itu lebih besar dari orang yang tidak perokok. Wabittali, dan selanjutnya kebiasaan orang merokok itu akan menimbulkan yang disebut dengan pneumonia kronis, yaitu penyakit bronkitis, kemudian asma, TBC, emfisema. Itu karena nikotin yang luar biasa merusak pembuluh darah, dan banyaknya perokok itu melemahkan nafsu syahwat mereka. Fa iyyaka wa tadkhin wa la budda min al-iqla' anhu likay tahfazu sihhataka. Saya ketika membaca teks ini agak lama saya mencari terjemahannya, karena saya harus pastikan jangan sampai berbeda. Jadi ketika saya dapat terjemahannya, saya cek ke Google lagi, benar nggak istilah ini? Oh benar. Cek lagi terjemahannya, cek lagi ke Google lagi. Oh berarti benar istilahnya. Karena ada terjemah Arab itu kadang-kadang kita terjemahkan beda, cek di Google, oh bahasanya beda gitu. Nah, itu perlu saya cek berkali-kali supaya tidak salah menyampaikan, karena dia menyampaikan apa? Bahayanya dari segi kesehatan berdasarkan pendapat para ahli kesehatan. Ketika tadi disebutkan jurnal ilmiah di Jerman, saya cek terjemahnya begini, saya cek ke Google, benar. Kemudian di daerah Maryland itu dicek benar, dan kemudian terkait dengan prosentasenya benar juga. Buku ini terbit tahun 2001, berarti sudah 22 tahun yang lalu. Buku ini mulai terbit tahun 2001, bestseller tahun 2003. 2003 itu ketika saya beli itu sudah cetakan, ini saya beli sudah cetakan ke 38. Oh ini saya beli tahun 2002 ini. 2001 terbit, kemudian dalam hitungan setahun sudah menjadi cetakan ke 38. Nah, berarti luar biasa, sekarang sudah ratusan cetakannya. Itu terkait dengan bahaya kesehatan. Berarti 22 tahun lalu, berarti riset yang sekarang lebih banyak lagi tuh. Ad-darar al-mali, bahaya secara materi dan harta. Minal muakkad anna sahibad dakhlil mahdud yunfiku ala dukhan yaumiyan rub'a dakhlihi aw yazid. Dipastikan berdasarkan riset katanya bahwa perokok itu bagi pendapatan per kapitanya rendah di bawah UMR itu 1/4 dari pendapatannya memang dihabiskan untuk merokok. 1/4 dari pendapatannya untuk merokok. Wala yakhfa ma fi zalika min ida'atin lil mal wa khurabin lil buyut wa shattatin lil usar. Zalika li anna al mudmin yaqtati min quti nafsihi wa quti iyalihi fi sabili syira'ihi wa tahsilihi. Jadi 1/4 dari pendapatannya itu dipakai untuk merokok, maka
dia mengambil haknya hidup untuk makannya, dia mengambil hak pendidikan anak-anaknya, dia mengambil hak ganti pakaian istrinya, dia mengambil hak keluarganya, saudaranya yang membutuhkan bantuannya. Jadi orang merokok itu dibayangkan, ketika saya merokok satu batang itu, saya sedang mengambil hak istri saya, hak anak saya, hak keluarga saya, dan hak orang-orang yang membutuhkan bantuan saya ketika merokok. Pak Ustadz, saya kan dikasih rokok gratis, gitu ya. Berarti dia sedang mengambil hak dari orang yang terpakai hak keluarganya, hak dan hak anak-anak, hak saudaranya. Begitu cara mengambil kesimpulannya supaya menambah kesadaran bagi orang yang merokok. Alhamdulillah, sudah berapa menit masih bertahan ya, berarti nggak merokok yang di masjid ini berarti. Alhamdulillah. Wa rubbama inharafa 'anit tariq as-sawiyyi karishwah was-sariqah li jalbi samanihi wa ta'mini wujudi. Bahkan orang yang merokok berat itu berpotensi untuk mendapatkan dengan segala cara, bahkan bisa dengan mencuri untuk bisa merokok. Karena kadang-kadang kalau nggak merokok katanya pahit. Itu biasanya yang puasa ini yang sering. Saya Pak Ustadz kalau buka puasa sama sahur, mohon maaf lah, apa hukumnya Pak Ustadz sahur dengan buka merokok dulu katanya. Saya ditanya begitu. Saya bilang, Bapak nanya hukum apa? Rokok, sahur sama buka, apa hukumnya? Hukum rokok apa? Saya bilang makruh Pak Ustadz. Nah, berarti makruh juga, saya bilang. Saya jawab gitu aja. Karena bagi perokok hukumnya haram, bagi yang tidak merokok hukumnya haram. Enggak, susah masuknya itu. Haram dengan haram itu beda tipis, U dengan A, tapi beda efeknya. 2005 saya petugas haji, wukuf di Arafah, merokok dia. Gimana ngasih taunya itu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang lain zikir, dia merokok. Pak, saya lagi zikir nih Pak Ustadz. Zikir, zikir dengan merokok, kan gitu jawabannya ya. Tenang saya Pak Ustadz, lemang, astagfirullah, merokok. Pak, saya bilang kan, saya guide-nya kan, Pak itu berdosa. Iya Pak Ustadz, bagi saya ini haram, bagi Pak Ustadz haram. Begitu repot. Dalil tahu. Waktu itu dia sudah doktor 2005, berarti sekarang udah profesor ya. Pinter orangnya. Debat usul fikih, wah jago. Luar biasa itu. Lagi wukuf di Arafah itu. Mantap kan wukuf di Arafah merokok dia. 2005 kan belum viral. Kalau sekarang itu ada yang foto dikirim viral itu. Kenapa? Pintar, doktor, sekarang mungkin udah profesor ya, udah 25 tahun ya. Kurang argumentasinya mantap, usul fikihnya jago, masalah kemauan. Fahal hunaka dararun adarru ala suhbah wal ala sihha wal akhlaq wal mujtama' min mubiqatit tadkhin. Walakin wayalil asab aksarun nasi la ya'lamun. Apakah tidak ada bahaya yang lebih besar dari bahaya harta, bahaya materi, bahaya penyakit? Tapi memang tidak semua orang mau menyadari dan mengaku akan kesalahan itu. Yang kedua, hukum syariat. Kita lihat dulu dasar-dasarnya. Yang pertama, hadis Rasul la darara wa la dirara. Sepakat para ahli fuqaha bahwa ada hadis mengatakan tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Dengan kaedah ini maka jelas rokok itu berbahaya dan membahayakan. Jelas tadi bahaya secara kesehatan, secara materi. Yang kedua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Surah Al-Baqarah 195, An-Nisa 29. Janganlah kalian merusak diri kalian dan membunuh diri kalian dengan alasan persentase yang merokok meninggal karena penyakit dari merokok itu sangat besar, sehingga ijtinabuhu wajib wa tanawuluhu haram. Menjauhinya wajib hukumnya,
mengkonsumsinya haram hukumnya. Minal musallam, dan orang-orang yang punya akal sehat, yang punya perasaan empati, dia tidak akan pernah masuk ke dalam grup perokok karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap kepada mulut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surah An-Nisa, jangan engkau campur yang buruk dengan yang baik, jangan engkau halalkan yang tidak baik dan mengharamkan yang baik. Qul, katakanlah, la yastawil khabis wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun yang buruk itu banyak, viral dan membuat engkau suka karenanya. Surat Al-Maidah ayat 100. Kemudian rokok yukhaddirul aqla, melemahkan akal, yufattirul jism, melemahkan fisik. Dan itu yang terjadi bagi orang yang telah lama mengkonsumsinya dan orang yang baru mencobanya. Wa hadza amrun yash'uru bihil muqaddim ala tanawulihi wal mubtadi' bi syurbihi. Baik yang lama merasakan itu, yang baru juga saja, wal mutadarrij bil i'tiyad, dan orang yang sudah menjadi perokok berat itu juga akan mengalami hal yang sama. Dan Rasul telah memberikan sebuah hadisnya, Rasul melarang setiap yang memabukkan dan membahayakan. Rokok bagian dari membahayakan dan menghamburkan harta, sehingga sepakat rokok itu haram hukumnya. Pertanyaan lanjutannya, walladzina qalu bi ibahatid dukhan au karahatihi minal fuqaha fil madi. Terkait dengan pendapat para ulama yang mengatakan rokok itu boleh dan makruh, paling jatuh makruh, menurut pengarang kitab ini, qad yakunu lahum ba'dul uzri likauni tibbi lam yakshif an adrarihi ba'du. Menurut pengarang kitab ini, terkait para ulama, para ahli fikih yang mengatakan rokok itu mubah atau makruh, saya berbaik sangka, kata pengarang kitab ini, waktu itu para ulama belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang rokok. Waktu itu para ahli fikih belum mendengarkan pendapat para ahli kesehatan yang lengkap dan sistematis saat itu. Artinya informasi yang sampai ke mereka tidak sebanyak saat ini. Nah, kata pengarang ini, saya berbaik sangka kalau seandainya para ahli ulama dulu itu tidak didatangkan sekarang, ditunjukkan fakta-fakta hasil ilmiah, mereka pasti akan mengatakan dengan tegas rokok itu haram. Kenapa? Karena para ulama, para ahli fikih itu biasanya sangat detil masalah hukum dan sangat hati-hati dalam merumuskan hukum. Kalau diberikan bukti dan faktanya. Sehingga saya meyakini, kata pengarang ini, kalau ditunjukkan faktanya, mereka juga akan berpendapat sama seperti para ahli fikih, para ulama sebelumnya. Itu menengahi dari karena ada pendapat ulama yang mengatakan hukum rokok boleh, paling jatuh hukumnya makruh. Sekarang bagaimana memperbaikinya? Pertama, menurut pengarang kitab ini, yang pertama bertanggung jawab untuk bisa memperhatikan rokok ini adalah ad-daulah. Fata'udu bid-darajatil ula 'ala ad-daulah. Siapa? Pemerintah. Jadi yang paling utama untuk memperbaiki rokok ini, satu siapa? Darajah ula, yaitu pemerintah. Melalui apa? Wazalika bisyanni hamlatin i'lamiyah wasi'atin nitaq. Dengan cara propaganda di media sosial, fi suhufi wal majallat, di majalah dan koran-koran, fil izaah wat televisiun, di TV dan televisi, fi kulli makan, di semua tempat. Jadi diharapkan kebijakan pemerintah itu tegas, di mana-mana dituliskan tidak boleh merokok kecuali di tempat yang telah disediakan. Rokok itu bahaya, dipasang semua pamfletnya, mengalahkan pamflet para partai yang mau jadi caleg. Nah, itu pemerintah pertama itu. Jangan foto menterinya dibesar-besarkan. Satu menteri besar fotonya gede gitu ya. Satu ketua DPR gede. Tapi rokok itu bahaya. Semua disampai di seluruh tempat dan memberikan bukti-bukti bahayanya merokok bagi anak kecil, dewasa, perempuan, ibu hamil dan seluruhnya. Dan semua kita sepakat
untuk menolak rokok. Yang kedua, wa 'alad daulah an tazida min daraibihi, menaikkan pajaknya. Pajak rokok dinaikkan berpuluh-puluh kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Wa tarfa'u min as'ari, harganya di atas rata-rata. Wa tamna'uhu man'an batan, secara perlahan sampai nanti ada target roadmapnya, kata pengarang ini, baru dihentikan. Nah, jadi pengarang ini juga sepakat nggak bisa dihentikan langsung. Karena nanti jawabannya apa? Bagaimana yang kerja di pabrik rokok itu? Bagaimana sekolah-sekolah yang dapat bantuan rokok? Bagaimana olahraga yang disponsor? Bayangkan, olahraganya bulu tangkis kan, sponsornya rokok itu. Jelas untuk kesehatan kan itu, sponsornya rokok. Nah, itu kan logika yang terbalik itu sebenarnya. Mengolahragakan masyarakat, olahraga, iklannya, sponsornya apa? Rokok. Nah, kan berat itu. Jadi kata pengarang ini, harus ada roadmapnya. Tahun 2023 bisa menolak rokok. 2024. Jadi nanti misalnya 2000 mau 50 tahun kemudian 2045 ketika ulang tahun emas Indonesia, rokok nggak boleh. Nah, jadi ada roadmapnya. Nah, DPR kita belum sampai ke arah itu. Dia masih fokus ambang batas 20%. Nah, itu masih fokus dia. Sama memenangkan supaya bisa masuk Senayan. Belum ada roadmapnya itu. Dulu ada RUU tembakau kan, gagal kan. Wa hadhil ijra'at ka khutwatin marhaliyah, dan ini tidak serta-merta tapi dilakukan secara bertahap sebagaimana terjadi di negara-negara besar seperti Amerika dan Inggris. Itu yang pertama. Jadi peran pemerintah penting. Roadmapnya harus jelas. Kita tanya nanti yang Capres 2024 nih, apa roadmapnya terkait rokok? Kalau kita peduli kepada anak-anak kita, kan begitu? Yang kedua, alal kibar, bagi perokok berat, apa solusinya? Pertama, muraqabatullah, harus punya mereka takut diawasi Allah. Karena dengan merokok mereka sedang menzolimi anaknya, menzolimi kebutuhannya, dan mereka sedang memakan yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemauan yang kuat, iradah, al-azam wa tasmim, untuk meninggalkannya, dan melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Dengan begitu dia akan meninggalkan rokok. Jadi untuk yang perokok berat 3 saja, muraqabatullah. Yang kedua, membayangkan efek samping. Yang ketiga, melihat anak-anak terzalimi. Yang lain tidak bisa. Kemauan kuat. Sedangkan yang kecil, untuk yang masih kecil, tugas kita, ini maksudnya tugas kita sebagai orang tua, mencegahnya, mengawasinya, dan memastikan dia tidak mau merokok. Maka disinilah tugas kita terhadap anak-anak kita untuk mencegahnya. Bahkan ada orang tua yang dia perokok berat, dia tidak pernah merokok di rumahnya. Saya punya jamaah itu, saya ketemu, abang merokok? Iya Pak Ustadz, tapi saya tidak pernah merokok di rumah saya, di depan anak-anak saya sampai saat ini. Dia sudah menikah kurang lebih 30 tahun, nggak pernah sekalipun ada puntung rokok, ada rokok kelihatan oleh anaknya dan istrinya, sehingga anaknya tidak percaya kalau ayahnya merokok. Saya bilang, tugas abang luar biasa, tapi lebih kalau betul-betul berhenti merokok, itu nggak bisa Pak Ustadz kan. Dia nggak merokok di rumah. Jadi tidak pernah ada puntung rokok atau bekas rokok atau apapun. 30 tahun dia sudah punya anak itu, nggak pernah, dan anaknya nggak percaya hanya merokok. Nah, berarti kan dia pintar sekali menyembunyikan itu. Saya tanya, istri ada juga? Oh, enggak Pak Ustadz, anaknya 30 tahun pintar itu, berarti kan mungkin istri juga disimpan juga. Nah, luar biasa itu. Nah, itu cara kita. Kalau bagi yang tidak bisa lagi meninggalkan rokok, jangan di depan anaknya, jangan di rumahnya, dia keluar. Dan ketika nginap di rumah saya sekitar 2 hari, dia tidak merokok, padahal perokok berat. Ketika keluar dari rumah, 1 hari bisa 5 bungkus dihabiskan. Nah, itu kan komitmennya. Berarti kan itu masalah komitmen terkait itu. Kemudian
Dan harus dipastikan bahwa orang yang merokok ini hanya dua saja, tidak ada yang lain. Bahwa orang yang merokok pasti akan menghabiskan banyak biaya, dan orang yang merokok pasti akan berpenyakit. Jadi dua saja itu sudah cukup ditanamkan, menghabiskan biaya, kedua berpenyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, zahiratul adah as-sirriyah. Ini ada kisah lucu ketika terjemah ini. Teman saya itu menerjemahkan, kalau dibuka di Google itu, kebiasaan yang tersembunyi. Saya lihat buka penjelasannya, ternyata bukan. Yang kedua apa? Onani, melakukan apa? Orgasme dengan tangan. Yang kedua, kata pengarang ini, yang paling berbahaya setelah merokok adalah kecenderungan anak melampiaskan hasrat seksualnya karena melihat perempuan lalu dia terangsang. Yang kedua, melihat film-film pornografi, dia terangsang. Yang ketiga, membaca cerita-cerita porno, dia terangsang. Akhirnya dia punya dua pilihan: berzina, dia takut malu, akhirnya dia onani atau melakukan orgasme dengan tangannya sendiri. Ini juga bahaya yang luar biasa, karena pemuda yang hasrat seksualnya tidak tersalurkan hanya dua: berzina dia takut, maka onani solusi kedua, tidak ada yang ketiga. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu kita bahas? Pertama, bahaya dari segi fisik. Orang yang melakukan onani atau orgasme itu akan menimbulkan penyakit. Pertama, valvilasi jantung, detak jantungnya berdegup cepat, berdetak kencang dan gemetar. Kemudian gangguan pencernaan, dan yang paling bahaya terkena anemia dan lemah syahwat, impotensi. Yang pertama. Yang kedua, akan menimbulkan rasa jijik kepada pasangannya kalau dia sudah menikah, karena kepuasan seksualnya hanya dengan tangannya dan tidak merasakan puas kepada istrinya, dan berpotensi istrinya akan mencari kepuasan dengan orang lain atau berselingkuh. Nauzubillah. Itu bahaya secara kesehatan, secara kejiwaan dan akal. Orang yang seperti ini akan melemahkan akal, melemahkan keinginan, membuat deflasi. Kemudian dia merasa malu, tidak percaya diri, kemudian tidak mampu memberikan yang terbaik, dan pada akhirnya dia akan menyesal dan bisa berpotensi untuk melakukan bunuh diri. Nah, itu kata pengarang kitab ini. Jadi kalau sudah tingkat orgasmenya melewati batas, bisa ke sana. Apa hukumnya? Sepakat ulama terkait dengan ayatnya, orang-orang yang melakukan itu dosa besar, dan tidak ada alasan bagi orang yang melakukan onani atau istimna, orgasme dengan tangan, dibolehkan. Karena orang yang melakukan itu seperti berzina, dan di hari kiamat kata Rasul akan datangkan dia dengan tangannya melahirkan anak. Dan kata Atha, Allah mengazab umat yang membiarkan melakukan onani dan mengazab orang yang melakukan onani tersebut. Kemudian, sebagaimana bahayanya merokok, ini juga akan merusak hubungan. Pertanyaannya, ada yang mengatakan kalau saya tidak onani, saya akan berzina. Nah, dalam hal ini kata pengarang kitab ini, kalau memang pilihannya berzina atau onani orgasme dan tidak punya pilihan lain, maka hukum fikih mengatakan boleh, tapi bukan untuk alasan seterusnya. Jadi misalnya dia kalau tidak melakukan ini, maka dia akan berzina, dan berzina itu sudah di depan mata. Bukan hanya sebenarnya daripada saya zina mendingan saya onani, bukan begitu. Kalau tidak punya pilihan, maka hukum fikih mau, tapi pada dasarnya dia harus bertanya kepada hukum bagaimana dasar darurat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang penyakit, memang dokter mengatakan harus dilakukan, maka harus dikeluarkan. Tapi jika selain itu, maka hukumnya haram mutlak, tidak ada alasan. Lalu bagaimana menyembuhkannya? Yang pertama, menyembuhkan yang pertama adalah dinikahkan segera. Jadi pernikahan dini itu kalau mencegah perzinahan dan onani itu sangat dianjurkan. Yang kedua, berpuasa. Puasanya banyak pilihan. Puasa karena menahan syahwat, puasa makan makanan yang berpotensi menimbulkan libido,
atau puasa Rasul, puasa Daud, Senin Kemis dan sebagainya. Yang ketiga, mengurangi kontak fisik dan melihat hal-hal yang menimbulkan rangsangan seksual. Jadi jangan ikhtilat, jangan ketemu dengan lawan jenisnya, dan jangan sering bersama-sama. Ini bahaya. Yang keempat, mengisi waktu kosongnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi anak-anak seumur ini harus banyak kegiatannya, jangan dibuat kosong. Apalagi dia main HP, bahaya sekali. Sehingga mereka diajarkan bagaimana mengisi waktu kosong. Yang kelima, memastikan dapat teman-teman yang baik. Jadi temannya harus kita awasi, kita lihat perkembangannya. Kalau teman berbahaya, kita harus sampaikan. Yang keenam, harus diberikan pendidikan kesehatan tentang bahayanya onani. Harus dijelaskan. Yang ketujuh, diberikan rasa takut dengan pendekatan keagamaan, bahwa Allah mengawasinya, bahwa Allah benci dengan orang begini, dan pada akhirnya Allah akan mengazab orang ini dengan hadis yang kita sampaikan tadi. Nah, inilah dua hal yang perlu kita pastikan untuk anak kita. Nah, ke depan nanti kita akan bahas poin ketiga keempat, yaitu tentang narkoba, minuman keras, dan hubungan zina dan homoseksual. Nanti kita akan bahas. Ini penjelasannya, semoga bermanfaat, dan yang paling penting kita doakan semoga anak-anak kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Kita mulai dari orang tua untuk menghindari hal ini. Kita doakan anak kita, keturunan kita terbebas dari hal seperti ini. Ada kata orang tua ke saya, salah seorang jamaah yang sudah sepuh, umurnya sudah 80, Pak Ustadz, kalau dulu masa saya kecil, atau Ustadz waktu kecil, Ustadz yang menyamperi maksiat katanya. Kenapa? Kalau mau melihat orang lain itu harus ngintip kan ke sungai, kemana. Kalau sekarang Pak Ustadz, maksiat itu bersama kita, dalam kamar buka HP katanya. Tinggal klik katanya. Jadi cobaan sekarang orang tua Pak Ustadz lebih berat dari orang tua dulu. Orang tua dulu tutup rumah, nggak boleh pergi, selesai. Anak sekarang tutup kamar, buka HP, buka aplikasi-aplikasi yang nggak benar, maksiat itu semua. Dan dia bisa kirim foto kan, live dan langsung. Alhamdulillah. Jadi katanya dulu kita menyamperin maksiat, sekarang maksiat bersama kita tinggal diklik saja, dan cobaannya luar biasa. Bapak ibu kalau buka HP, lihat saja itu. Bahkan kita nggak tahu anak kita di kamar diam, kita kira ngapain, maksiat live, dia buka banyak, wah udah banyak. Nauzubillah. Semoga Allah jaga anak-anak kita, dimulai dengan hari ini dengan berniat baik, dan kita belajar. Semoga dengan ini Allah berikan kita kemampuan, dan Allah berikan kita hidayah dan taufik untuk menjaga anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Udah cukup ya? Udah agak terang? Oh silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2017, oke Pak. Sebelum pandemi ya? Kunjungan dari ulama yang Oke. Diterjemahkan kan? Ya. Yang langsung menyampaikan begini. Oke. Bagi para perokok bertobat, kalau tidak cepat bertobat, dikhawatirkan begitu. Nanti wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana pendapat saya? Baik. Yang pertama, kita sepakat dulu, termasuk saya, bahwa rokok itu haram. Berarti kalau kita sepakat rokok itu haram, dan ketika dia wafat dalam keadaan merokok, maka meninggal dalam keadaan haram. Itu yang pertama dulu. Artinya dia meninggal dengan status melakukan dosa besar, tapi tidak menghilangkan keislamannya ya, karena merokok bagian dosa besar. Jadi kalau dia sedang merokok dan belum bertobat, maka meninggalnya dalam keadaan dosa besar, dan itu yang dimaksud dengan husnul khotimah, su'ul khotimah. Itu pengertian pertama. Yang kedua, kalaupun dia meyakini rokok itu makruh, maka dia meninggal dalam status mengerjakan yang makruh, itu juga diterjemahkan dengan su'ul khotimah, karena dalam status
tidak meninggalkan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau yang merokok saja potensi besarnya untuk su'ul khotimah itu ada, ya kan? Atau yang tidak merokok saja bisa su'ul khotimah dari amal-amal yang lain. Maksud Syekh itu kalau yang saya pahami, kurangilah potensi Anda untuk su'ul khotimah, salah satunya dengan meninggalkan rokok. Kira-kira begitu kalau saya memahaminya, karena kadang-kadang diterjemahkan saya nggak dengar langsung ya. Mungkin Syekh itu ngomong banyak, penerjemahannya pusing, ya udah terjemahkan ala kadarnya. Atau karena terjemah langsung itu kalau tidak kemampuannya penuh, kadang dia dengar lu kan, dia simpulkan aja itu. Ini kesimpulannya kan begitu ya. Seperti baca terjemah. Jadi saya ketiga, saya ingin mengatakan, dia mengatakan setiap orang potensi untuk su'ul khotimah itu ada. Makanya kita berdoa husnul khotimah. Maka kalau ada 10 press list su'ul khotimah dan rokok salah satunya, ketika kita berhenti merokok kita sedang mengurangi potensi kita meninggal su'ul khotimah. Kira-kira begitu mungkin untuk menyikimi supaya tidak salah paham Pak ya, kecuali saya dengar langsung. Jadi mari kita hindari ya, seperti kata dari Syekh Yaman itu. Tapi memang yang kalau saya ditanya bagaimana supaya orang rokok itu bisa sadar, memang kita harus tampilkan mereka yang tobat dari rokok. Kalau kita yang nggak merokok ini meyakinkan ya, apalagi saya dulu kecil merokok, terus nggak merokok lagi ya. Artinya orang yang perokok berat, dia tobat, ini yang perlu kita tampilkan. Kan di Indonesia ini laku sekali orang-orang yang banyak dosa kemudian tobat. Oh laku itu. Kayak kemarin Ustadz Koh Salim itu ya, apa? Ustadz Koh Salim itu mantan pejudi Las Vegas kan begitu ya, tobat dia. Nah, banyak yang suka itu. Mu'alaf tobat dia. Nah, kita belum ketemu ustadz mantan perokok atau apa gitu ya, tobat jadi ustadz. Kalau gebung narkoba banyak jadi ustadz, banyak yang dengar itu. Jadi kita itu kayaknya senang dengan ustadz-ustadz yang pernah mengalami maksiat, tobat, terus jadi ustadz. Nah itu biasanya banyak yang senang itu. Kalau kita dari awal sudah baik, didengarkan aja, ya Pak Ustadz. Nah, tapi kalau yang sudah pernah, nah ini yang mungkin harus banyak ditampilkan. Mungkin dicari ustadz mantan perokok berat misalnya begitu ya. Atau mantan penjual rokok, distribusi rokok terbesar kan begitu ya, atau yang punya rokoknya dia taubat, nah, itu akan tenar itu dipanggil kemana-mana pengajian itu. Nah, kita kayaknya senang yang begitu-begitu. Yang punya aja nggak merokok kan begitu ya, dia sendiri tahu kan. Nah, itu beritanya kan begitu Pak ya. Jadi perlu memang propaganda dan orang-orang yang pernah. Kalau yang belum biasanya nggak begitu didengarkan. Saya berapa kali itu anak-anak muda itu senang. Ustadz Kohslim ya namanya. Ada yang baru mau insap dia. Dia mantan pejudi di kasino di mana itu di sini. Ya kan? Las Vegas kan, tobat dia. Banyak yang manggil dia itu. Kemudian mantan narkoba jadi ustadz, banyak yang senang itu. Ini perlu kita tampilkan supaya dia akan ngomong, kamu jangan merokok, saya. Jadi gitu biasanya. Orang-orang begitu perlu kita datangkan. Yang tadi yang nggak merokok, yang punya aja dia nggak merokok, itu kan bukti sebenarnya. Tapi untuk menyadarkannya, yang tadi perlu kebijakan pemerintah dan itu ada roadmapnya. Kalau nggak bisa. Inggris, Amerika berhasil karena ada roadmapnya. Kita kadang-kadang terlalu reaktif, hapuskan. Ya terus yang ngasih makan siapa? Itu biasanya jawabannya nanti. Harus ada kebijakannya dan itu kita doakan melalui calon-calon wakil rakyat nanti yang akan bertarung 2024. Kita tanya, ada nggak semangat dia untuk menghilangkan rokok itu? Harus ada itu programnya itu. Kalau tidak bahaya. Begitu Pak. Allah alam bisawab. Ada lagi? Cukup? Silakan Pak. Sekarang kan lagi tahun politik Ustaz. Ya. Katanya kan kalau orang beriman itu jangan mengaku beriman kalau belum diuji. Ya. Karena kan orang politik diuji dengan 9 naga itu. Betul. Nah, 9 naga kan kalau orang Islam nggak merokok, mereka nggak kuat loh. Betul. Berarti orang Islam nggak ada ujiannya dong. Kan ujian itu aja Pak. Salah satunya ujian itu. Iya, betul. Jutaan. Poinnya gimana Pak? Jadi poinnya berarti kan memang harus ada ujian di saat itu. Jadi kalau dengan merokok kan 9 naga lebih besar. Sehingga orang Islam nggak berat, jadi harus berjuang berat untuk politik di 2024 ini Ustaz. Ya. Kalau menggunakan logika itu bahwa umat itu akan besar dengan diuji, ada hadisnya memang.
Man yuridillahu bihi khairan falyusibhu. Barang siapa hendak mendapat kebaikan dari Allah, Allah akan mengujinya. Tapi Allah yang memilihkan jenis ujiannya, bukan kita yang menentukan ujiannya. Kalau memang Allah pilihkan 9 naga itu sebagai ujian kita, kita lawan. Tapi kalau kita yang mengarahkan itu ujian kita, itu bukan. Nah, kita tunggu saja yang mana ujian dari Allah itu. Banyak sekali ujian Allah itu, kita melawan. Jadi kalimat hadis Rasul, Allah akan memberikan kebaikan dengan menguji hambanya, tapi Allah yang memilihkan jenis ujiannya. Seperti guru kepada murid, dia tahu kalau anak saya grade ini yang cocok ujiannya. Dia tahu kalau ini nggak cocok ujiannya. Jadi kita terima semua yang memang di hadapan kita. Kalau 9 naga itu yang Allah berikan, kita lawan. Jadi jangan memahami ujian berdasarkan kita logika, tapi ujian dari Allah kita hadapi bersama-sama. Apapun itu, termasuk sekarang ini calon kita kan 3-3 muslim semua. Ujian Allah juga itu. Mana yang benar muslim, mana yang tidak, kita kan nggak tahu. Apalagi sekarang dengan propaganda, dengan teori branding ya, spin doctor itu. Kan ada teori branding namanya spin doctor, mengangkat orang supaya baik dari awal dibangun, brandingnya ya, genuine-nya. Ya, kita tinggal bagaimana cara kita mengujinya. Kita banyak bacaan, perbanyak literasi, banyak mendengar, dipakai logika. Nah, baru kita memilih. Kalau semua kita punya kesadaran yang sama, insya Allah. Nah, kalau kata Ustaz Abu Somad lebih tegas lagi. Kalau uang nggak bisa dihindari, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Dia akan bangkrut dengan sendirinya. Nah, jadi semua orang punya cara. Nah, kalau Ustaz Abu Somad ditanya, bagaimana politik ke depan kalau ada yang ngasih uang? Jangan tolak, katanya. Itu uang Anda, katanya. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya, katanya. Nah, terus jangan dimakan, sedekahin kemana? Nah, itu kan cara. Sekilas pendapat itu kan, kok begitu amat begitu ya. Tapi karena itu pilihannya, itu istihad masing-masing. Intinya, Pak, terkait dengan tadi itu, kalau itu ujian dari Allah, kita terima. Karena Allah sudah mengatakan, aku tidak akan mengangkat derajat hamba kecuali aku mengujinya. Tapi ujian Allah yang milihkan soalnya, bukan kita yang pilih soalnya. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Insya Allah, Allah mudahkan kita semua. Kita harus optimis ya, harus optimis. Nabi Musa saja ketika sudah berlari puluhan kilometer di depan Laut Merah, umatnya marah-marah, Fir'aun di belakang, lewat nggak mungkin. Nabi Musa mengangkat tangannya, ya Allah berikan saya hidayah. Apa kata Allah? Pukulkan tongkat itu. Artinya tidak ada kata menyerah. Kalau kita pesimis, kita harus optimis. Karena Nabi Musa saja dengan ketidakberdayaannya itu bisa melewati kejaran Fir'aun. Nabi Muhammad dalam kisah sirah sangat terkenal, mungkin sudah pada dengar, malam Rasul itu sujud, kata Abu Bakar, aku kira Rasul pingsan, berjam-jam nggak bangkit dari sujudnya sampai jatuh sorbannya. Kenapa? Karena secara logika saat itu 313 melawan 1000, 313 kudanya hanya 2, untanya hanya 2, sisanya jalan kaki, nggak ada senjata, melawan 1000 orang pasukan kavaleri berkuda senjata lengkap. Secara akal tidak mungkin menang, tapi Allah punya kuasa. Jadi maksud saya, kita harus optimis, bertambah literasi, banyakkan bacaan. Tidak boleh bahas politik di masjid. Nah, bahaslah politik di grup WA sama di luar masjid. Nah, nambah materi, nambah ilmu, sehingga kita dapat pemimpin 2024 yang terbaik, mulai dari DPRD-nya, DPR tingkat 1 sampai nasional. Tidak ada kata terlambat. Selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu jihad dan perjuangan tidak boleh berhenti. Berhenti itu kalau sudah dipanggil 3 hal. Dipanggil Allah dengan panggilan azan, kita istirahat untuk sholat lalu beraktivitas. Dipanggil Allah untuk pergi haji, istirahat 40 hari, ibadah puas. Terakhir apa? Dipanggil Allah untuk selama-lamanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik dan Allah berikan berkah kepada kita, Pak. Demikian Pak ya, cukup ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.